Assalamualaikum soleh solehah. Bagaimana kabarnya? Ibu Guru harap kabarnya baik-baik saja ya. Nah, kali ini sebelum kita memulai materi, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Sikap berdoa. Tangan di depan dada, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, soleh-solehah, kali ini kita akan belajar tentang menjaga kebersihan diri dan rumah. Jadi di tema 2D subtema 1 belajar tentang menjaga kebersihan diri dan rumah. Sebelum kita belajar ke materi, seperti yang kita ketahui soleh-solehah, ternyata sekarang di dunia, khususnya di Indonesia, lagi masa pandemi COVID-19 ya. Nah, cara mencegahnya itu seperti yang kita ketahui, yang pertama itu adalah sering-sering mencuci tangan dengan sabun. Yang kedua adalah memakai masker kalau kalian berada di luar rumah. Yang ketiga adalah menjaga jarak atau hindari kerumunan. Nah, soleh-solehah, jadi salah satu cara mencegah penyebaran COVID-19 itu adalah ada yang namanya mencuci tangan dengan sabun. Nah, mencuci tangan dengan sabun itu adalah merupakan salah satu contoh dari menjaga kebersihan diri. Jadi, contoh menjaga kebersihan diri yang pertama itu adalah mencuci tangan dengan sabun. Jadi, kita harus sering-sering cuci tangan ya soleh-solehah, baik itu sebelum makan, sesudah makan, sebelum menyentuh benda-benda atau setelah menyentuh benda-benda. Nah, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir ya. Yang kedua, menjaga kebersihan diri itu adalah dengan mandi. Nah, soleh-solehah, mandi ini termasuk adalah kegiatan rutin yang soleh-solehah lakukan setiap hari ya. Nah, mandi itu soleh-solehah kita harus melakukannya dengan benar. Nah, misalkan ada di halaman 13. Di situ ada langkah-langkah mandi yang benar ya. Yang pertama adalah menyiram seluruh badan dengan air. Yang kedua, menggosok badan dengan sabun. Yang ketiga, menggosok gigi. Dan yang terakhir itu adalah mengeringkan badan dengan handuk. Nah, selanjutnya menjaga kebersihan diri yang ketiga itu adalah memakai pakaian yang bersih ya soleh-solehah. Nah, yang pertama kita sudah cuci tangan. Yang kedua sudah mandi yang bersih. Nah, yang ketiga kalau kita memakai pakaian yang kotor percuma ya. Jadi yang ketiga itu adalah memakai pakaian yang bersih. Nah, yang kedua adalah menjaga kebersihan lingkungan. Nah, menjaga kebersihan lingkungan ini ada dua ya soleh-solehah. Yang pertama, lingkungan di sekitar rumah. Nah, jadi di lingkungan sekitar rumah ini, misalkan menjaga kebersihannya adalah dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua adalah menyapu halaman. Nah, menyapu halaman ini bisa bekerja sama ya dengan orang tua ya, membantu menyapu halaman. Nah, selanjutnya soleh-solehah, yang kedua adalah lingkungan di dalam rumah. Nah, menjaga kebersihan lingkungan di dalam rumah. Misalkan soleh-solehah, yang pertama yang bisa kalian lakukan di rumah adalah merapikan tempat tidur sendiri. Nah, kalian sudah kelas 2 ya, jadi kalian harus bisa merapikan tempat tidur sendiri. Nah, yang kedua adalah menyapu rumah. Jadi kalian bisa membantu bunda menyapu rumah, menyapu kamar dan sebagainya ya soleh-solehah. Dan yang ketiga, contoh dari menjaga kebersihan lingkungan dalam rumah adalah menguras bak mandi secara teratur soleh-solehah. Jadi
bak mandi itu harus dikuras secara teratur ya salih-salihah biar bersih. Nah salih-salihah, coba bayangkan jika kita tidak bisa menjaga kebersihan lingkungan kita. Nah, jadi otomatis lingkungan sekitar kita itu akan kotor, akan kumuh, sehingga kita itu tidak akan merasa nyaman ya salih-salihah. Nah, kalau sudah kotor, sudah kumuh, apalagi kalian tidak pernah menguras bak mandi kalian, maka di bak mandi kalian itu akan ada jentik-jentik nyamuk. Ya, nanti nyamuk itu akan bertelur di situ ya salih-salihah, di tempat air. Nah, nyamuk apa namanya yang bisa menyebabkan penyakit demam berdarah? Ayo, siapa yang tahu? Nah, pintar. Jadi, nyamuk yang bisa menyebabkan penyakit demam berdarah itu adalah nyamuk Aedes aegypti. Oh ya Bu Ita, jadi bagaimana ya Bu Ita cara kita mencegahnya? Karena penyakit Aedes aegypti, penyakit demam berdarah yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti itu sangat berbahaya ya salih-salihah. Jadi bagaimana cara kita mencegah penyakit demam berdarah? Yaitu salah satunya cara membasmi nyamuk demam berdarah. Yang pertama itu salih-salihah adalah dengan melakukan yang namanya pengasapan. Nah, pengasapan ini biasanya dilakukan oleh desa, oleh pemerintah ya salih-salihah. Jadi, pengasapan ini berfungsi untuk membunuh nyamuk-nyamuk dewasa. Oh iya Bu Ita, bagaimana dengan telurnya, dengan jentik-jentiknya? Bagaimana cara mencegahnya Bu Ita? Nah, cara mencegahnya salih-salihah untuk telur dan jentik-jentik nyamuk itu kita akan menggunakan yang namanya 3M. Nah, Bu Ita, 3M itu apa sih Bu Ita? Nah, coba salih-salihah dibuka ya di bukunya. Bukunya itu di halaman 21. Oke, sudah dibuka bukunya di halaman 21. Nah, di halaman 21, 3M. M yang pertama itu adalah menguras bak mandi. Jadi, M yang pertama adalah menguras bak mandi secara teratur ya salih-salihah. Nah, yang kedua adalah M yang kedua menutup tempat penampungan air. Jadi M yang kedua itu adalah menutup tempat penampungan air. Misalkan di dapur salih-salihah itu ada ember. Ember itu tempatnya diisi air. Nah, jadi embernya itu ya yang ditutup ya biar nyamuk tidak bertelur di sana dan tidak meninggalkan jentik-jentik nyamuk. Nah, untuk selanjutnya M yang ketiga itu ada mengubur. Nah, mengubur ini maksudnya salih-salihah mengubur ban, kaleng bekas, dan botol bekas. Nah, biasanya ya salih-salihah, misalkan di lingkungan rumah kita ada ban bekas, ada kaleng bekas, ada botol minuman bekas. Nah, sekarang ini kan musim hujan. Nah, sudah mulai masuk musim hujan ya. Nah, jika nanti botol itu terisi oleh air hujan dan tidak dibersihkan, tidak dikubur botolnya, maka nanti di tempat botol bekas itu yang ada air hujannya itu ya salih-salihah, nanti akan ada bibit-bibit nyamuk atau jentik-jentik nyamuk. Nanti nyamuk itu akan bertelur di botol bekas itu. Nah, tidak mau kan nanti di situ menjadi sarang nyamuk. Nah, maka dari itu M yang ketiga adalah mengubur ban, kaleng, dan botol bekas. Oke salih-salihah. Nah, untuk selanjutnya, nah, ciri-ciri rumah sehat yang terakhir itu adalah
rumah dipenuhi dengan tanaman. Jadi nanti kalau rumah kita ditumbuhi dengan tanaman, maka suasananya akan menjadi rindang, teduh, dan sejuk. Nah, solih-solihah, kita sebagai umat Islam itu harus menjaga kebersihan, karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Jadi kalau semuanya bersih, maka semuanya akan terlihat indah. Solih-solihah, Allah itu menyukai keindahan loh. Seperti diriwayatkan dalam satu hadis, yaitu Innallahu jamilun yuhibbul jamal, yang artinya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Nah, demikian ya penjelasan dari Ibu Guru hari ini. Terima kasih solih-solihah atas waktunya. Ibu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.